Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengusaha muda, jumpa lagi kita di Interview Kui. Kali ini masih di Kota Mataram dan saya tengah berada di outlet Cika Pearl Gallery dan saya sudah bersama dengan Mbak Cika di sini. Mbak Cika, ya. Kalau melihat outletnya sekarang ini kan sudah mentereng, sudah bagus sekali. Tapi dulu pertama kali idenya untuk memulai buka usaha mutiara itu seperti apa, Mbak? Kalau dulu mulai bisnis mutiara ini sebenarnya kan usaha dari orang tua sebenarnya. Cuman kenapa saya terjun ke mutiara itu awalnya dulu waktu saya kuliah di Malang, ada kelas entrepreneur. Terus kemudian saya mencoba membawa produk milik orang tua saya, produk mutiara di Malang, dan ternyata sangat laku keras. Dari situ saya mulai belajar. Wah, ternyata enak juga bisnis mutiara. Terus membawa produk lokal dari pulau saya sendiri ke daerah Malang, itu membuat saya bangga. Dikenal banyak orang juga produk mutiara. Dari situ saya mulai pelajarin mutiara, bisnis mutiara, mulai membuat desain-desain yang lebih menarik, yang tidak hanya dicintai oleh orang tua tetapi juga bisa kalangan muda gitu. Baik, Mbak Cika, sebuah usaha yang dalam tanda kutip misalnya merupakan warisan itu tentunya tidak mudah. Artinya bagaimana membuat usaha itu lebih besar kan menjadi PR. Nah, waktu itu apa yang Mbak Cika lakukan untuk membuat usaha ini beda loh maksudnya? Mbak Cika pengen, saya nggak mau loh kayak orang tua saya pengen ini sekarang lebih muda kayak yang tadi Mbak Cika katakan. Iya, benar. Jadi sebenarnya orang tua saya memang mutiara, cuman kita beda toko juga sebenarnya. Jadi saya merintisnya juga dari awal, dari benar-benar bawah. Yang membedakan dengan orang tua saya dari desain, saya membuat desain-desain yang lebih trendy, yang lebih dicintai oleh kaum-kaum yang lebih muda, yang desainnya juga tidak terlalu keibu-ibuan, jadi bisa masuk ke semua kalangan. Juga dari segi promosinya, saya tidak monoton hanya menunggu orang, tapi juga dengan online, dengan foto-foto barang yang menarik, dan mempromosikan secara online gitu. Itu sih yang membedakan. Oke. Kalau sekarang ini kan ada di sekitar wilayah pertokoan Mas Karbile. Tapi dulu pertama kali sudah memang ada di sini atau di mana outlet pertama yang dibuat dulu, Mbak Cika? Pertama kali masih gabung di daerah Gebutu namanya, daerah Gebutu. Di dekat sayang-sayang ya? Nah, dekat sayang-sayang dulu. Cuman karena emang agak sepi, jadi saya pindah ke ini, ke MCC gitu. Oh ya, di MCC ya, juga di sini. Mutiara, daerah pengrajinnya juga di sini gitu. Jadi dekat dengan produksinya gitu. Baik, Mbak Cika, kalau ngomongin tempatnya sekarang ini Skarbile, di sini kan ada banyak sekali pengusaha emas maupun mutiara. Nah, kemudian berada di tengah-tengah toko mutiara, apa kiatnya? Artinya kan kalau sama ya udah orang tidak akan melihat kita, tapi apa yang coba Mbak Cika munculkan sehingga datangnya ke tokonya Mbak Cika aja kayak gitu? Yang bedain sih kalau menurut saya ya, yang ngebedain saya sama toko-toko sebelah lainnya yaitu tadi saya online, saya endorse di selebgram juga, mengenalkan melalui online tidak hanya offline. Desainnya pun saya bedakan dengan yang lain. Kalau yang lain yang agak-agak heboh, mutiara yang harus besar-besar, saya membuat lebih simpel, jadi ya tadi disukain oleh kalangan yang lebih luas, kalangan yang lebih muda, dari anak-anak bisa sampai orang tua juga. Orang tua juga bisa. Itu sih yang membedakan. Oke. Jadi buat lain daripada yang lain desain-desainnya. Baik, pengusaha muda itu jadinya ya. Ketika mutiara memiliki persepsi bahwa cuma dimiliki oleh dalam tanda kutip ibu-ibu. Nah, sekarang kemudian Mbak Cika membuatnya ini lebih bisa diterima oleh semua kalangan, baik dari anak-anak, desain anak-anak ada, desain remaja ada, bahkan sampai desain yang dewasa juga ada, Mbak Cika ya. Oke, kalau untuk pengelolaan di dalam bagaimana, Mbak Cika? Artinya kan ada yang bagian produksi, kemudian ada yang di outlet sendiri, itu bagaimana mengaturnya, Mbak Cika? Nah, ya betul, kalau bagian produksi kita ada pengrajin sendiri, jadi kalau emas itu kita handmade, barangnya handmade,
bisa request semua model, mau model bagaimana bisa request di kita. Terus mau mutiaranya yang berat berapa bisa kita sesuaiin. Seperti itu sih produksinya, kita handmade. Oke, itu di pengusaha muda. Di sini itu desainnya bisa by order ya, Mbak Cika ya. Nah, ini ngomong-ngomong by order, Mbak Cika, pernah nggak handle request yang kira-kira teringat sampai sekarang? Artinya desainnya unik atau pengerjaannya itu ribet sekali? Pernah sih, yang model kadang customer agak-agak bawel kan, pengennya tuh yang ada akar-akarnya atau digabungin sama kerang-kerang yang bentuknya unik-unik gitu. Ya bisa aja sih kita gambarin, kemudian customer pengennya kayak gimana kita buatin seperti itu, bisa. Kalau yang sampai cancel belum pernah dong, Mbak Cika ya? Alhamdulillah belum pernah. Oke, itu dia. Nah, pengusaha muda ini tentunya membuat suatu usaha yang dirintis, terutama ini mungkin buat pengusaha muda yang mulai merintis sebuah usaha tentunya tidak mudah. Nah, dalam mengembangkan sebuah usaha ada beberapa kiat yang tadi dibagikan oleh Mbak Cika. Selain kiat-kiat tersebut, tentunya di era seperti sekarang, ini kalau di Nusa Tenggara Barat kan sekarang menurut tantangan baru namanya Mbak Cika ya, ada nggak perbedaan sebelum pandemi sama sudah pandemi kalau dari segi penjualan? Sebelum pandemi, kemarin sempat down. Waktu awal pandemi benar-benar sepi banget. Cuman ya gitu, balik lagi kita putar otak lagi kan, kita gimana caranya promosi karena orang Lombok memang tidak ada wisatawan yang datang. Jadi kita putar otak lagi, kita open reseller sebanyak-banyaknya dari luar Pulau Lombok untuk mereka jual di daerah-daerahnya gitu. Berarti pemasarannya memang sudah sampai ke daerah dari luar daerah juga, Mbak Cika ya? Paling jauh kemana Mbak Cika? Ke Papua pernah, ke Maroke pernah. Sampai ujung Indonesia sudah sampai di pengusaha muda. Oke, luar negeri? Yang luar negeri udah pernah, ke Jepang pernah, Malaysia sama Taiwan. Oke ya, ternyata bukan hanya di sekitar daerah atau luar daerah saja, tapi pasaran dari Cika Pearl Gallery ini sudah sampai ke luar negeri, Mbak Cika ya. Oke, Mbak Cika. Terakhir nih Mbak Cika, di rumah kan ini ada banyak sekali pengusaha muda yang sedang meniti karir, sedang baru mulai belajar berusaha. Apa nih kiat-kiatnya? Kan jatuh bangun usaha itu biasa, tapi untuk tetap bertahan itu apa nih rahasianya Mbak Cika? Untuk jangan takut memulai sih sebenarnya, harus jangan pernah malu, jangan pernah takut memulai, dan jangan pernah takut memulai aja sih menurut saya. Itu ya, dan juga kalau ada jatuh bangun, iya betul dia. Harus berani mempromosikan produknya juga. Karena jatuh bangun itu sudah hal yang biasa dalam usaha, Mbak Cika ya. Oke, Mbak Cika, kalau pengusaha muda di rumah pengen kepoin produknya Cika Pearl Gallery ini, lokasinya di mana? Lokasinya ada di Jalan Sultan Kaharudin nomor 1A di Komplek Pertukuan Mutiara MCC Pagesangan. IG dan Instagram kita @cika_lombok. Oke, itu dia. @cika _. Oke, kalau bingung lihat aja nanti ya, ada di situ. Itu dia bincang-bincang kita kali ini dengan Mbak Cika, salah satu owner dari Cika Pearl Gallery. Di episode selanjutnya kita akan ngobrol dengan siapa, nantikan saja episode selanjutnya tentunya di Interview Kui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.